Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resanula Putri Rizky dengan NIM 23011112016 dari Universitas Riau Fakultas Teknik Informatika. Pada hari ini untuk tugas komputer grafis saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lingkaran menggunakan algoritma Bresenham melalui Cloud. Simak terus videonya. Nah, sebelum saya melakukan pemrograman bagaimana cara membuat lingkaran tersebut menggunakan algoritma Bresenham, saya akan menjelaskan mengenai algoritma Bresenham itu sendiri dulu. Nah, PPT yang saya jelaskan berikut ini merupakan materi yang saya dapat dari dosen pengampu saya dalam mata kuliah komputer grafis. Bresenham algoritma Bresenham adalah algoritma untuk menggambar garis dengan menentukan posisi piksel secara berurutan. Algoritma ini efisien karena hanya melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat. Nah, mengenai gambar yang akan kita lakukan nanti, itu adalah lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik atau piksel yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Lingkaran dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran, karena bagian lain dapat dibuat sebagai bagian yang simetris. Penambahan X dapat dilakukan dari 0 ke R sebesar unit step, yaitu menambahkan plus atau minus Y untuk setiap stepnya. Nah, berdasarkan PPT itu adalah seperempat lingkaran. Jadi kita tuh hanya mencari seperempat lingkaran dari sebuah grafis dari 4 kuadran. Kita hanya mencari seperempat lingkarannya saja. Dan 3 kuadran lainnya itu mengandalkan seperempat lingkaran tadi dalam bentuk refleksi. Dan nantinya akan terbentuk lingkaran dari sana. Mirip dengan penggambaran garis, algoritma penggambaran lingkaran berusaha mencari solusi optimal sedemikian rupa sehingga lingkaran dibentuk adalah sesempurna mungkin atau sepenuh mungkin gitu. Meskipun melalui gambar ini, memang gambar lingkaran yang kita buat itu tidak sepenuhnya sempurna bentuknya karena lengkungan itu tidak benar-benar menciptakan lingkaran yang sempurna. Kalau seandainya kita buat gambarnya nanti, dia terlihat bulat sempurna, namun kalau seandainya kita zoom, pasti dia akan berbentuk seperti ini nantinya. Pada umumnya, lingkaran digunakan sebagai komponen dari suatu gambar. Prosedur untuk menampilkan lingkaran dan elips dibuat dengan persamaan dasar dari lingkaran, itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Proses pembuatan lingkaran dapat dilakukan dengan menentukan satu titik awal. Bila titik awal pada lingkaran XY, maka terdapat 3 posisi lainnya seperti koordinat yang saya bilang tadi, sehingga dapat diperoleh 8 titik. Dengan demikian, hanya diperlukan untuk menghitung segmen 45 derajat dalam menentukan lingkaran selengkapnya. Ada 8 titik simetris dalam lingkaran ini. Ada bagian kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, yang kita cari itu adalah bagian 45 derajat ini, dan 7 titik lainnya itu mengandalkan 45 derajat ini dalam bentuk refleksi saja. Refleksi atau penukaran posisi antara X dan juga Y. Nah, selanjutnya itu adalah ada midpoint algorithm. Algoritma lingkaran midpoint disebut juga algoritma lingkaran Bresenham. Algoritma yang digunakan membentuk semua titik berdasarkan titik pusat dengan penambahan semua jalur di sekeliling lingkarannya. Dalam hal ini, hanya diperhatikan bagian 45 derajat dari suatu lingkaran, yaitu oktan kedua dari X sama dengan 0 ke X sama dengan R dibagi akar 2, dan menggunakan prosedur circle point untuk menampilkan titik dari seluruh lingkaran. Nah, fungsi lingkaran X itu kalau seandainya kecil akan menghasilkan kecil dari 0 bila X di dalam garis lingkaran, dan akan dihasilkan sama dengan 0 bila X di garis lingkaran, dan lebih besar dari 0 atau lebih besar dari 0 bila X di luar garis lingkaran. Fungsi lingkaran menggambarkan posisi midpoint antara piksel yang terdekat dengan jalur lingkaran setiap step. Fungsi lingkaran menentukan parameter pada algoritma lingkaran. Jadi kalau seandainya kekecilan atau kebesaran, maka kita harus mengembalikan mereka tuh bagaimana caranya supaya hasil fungsi tadi akan kembali ke 0 lagi, sama dengan 0. Jadi dia X-nya itu tetap berada di garis lingkaran untuk membentuk lingkaran tersebut. Nah, apa sih bedanya midpoint dan Bresenham ini? Itu adalah tepatnya di dalam parameter keputusan awalnya. Kalau seandainya midpoint, parameter keputusan yang awal itu adalah P0 sama dengan 1 dikurang R, sedangkan parameter keputusan awal untuk Bresenham itu adalah P0 sama dengan 3 dikurang 2R.
Midpoint circle algorithm berasal dari metode midpoint di mana kita mengevaluasi titik tengah antara dua piksel dan menentukan apakah kita harus tetap di baris yang sama atau turun ke baris berikutnya. Sedangkan kalau seandainya berdasarkan Ham, itu adalah variasi dari midpoint, tapi dikalikan dengan 2 pada semua koefisien untuk menghindari operasi pembagian dan bilangan desimal, sehingga lebih efisien untuk komputasi. Seperti yang saya jelaskan mengenai algoritma berdasarkan Ham tadi sebelumnya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat lingkaran mengenai algoritma berdasarkan Ham ini? Itu adalah sebagai berikut. Perlu diingatkan juga kalau seandainya kita membuat langkah-langkah itu pasti beda-beda tiap gambarnya. Jadi kalau seandainya mau gambar garis, mau gambar segitiga, langkah-langkah dan rumus yang digunakan pada algoritma tersebut pasti beda-beda. Jadi algoritma berdasarkan Ham itu berlaku untuk semua gambar, namun dengan rumus yang berbeda pastinya. Yang pertama, tentukan radius R dengan titik pusat lingkaran XC, YC, kemudian diperoleh XC itu sama dengan 0 dan YC itu sama dengan R. Dan yang kedua itu adalah dari parameter. Parameter awal itu adalah 3 dikurang 2R. Lalu tentukan nilai awalnya K sama dengan 0 untuk iterasi awalnya, X sama dengan 0, Y sama dengan R. Dimana untuk XK dan YK nantinya, jika seandainya PK kecil dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK ditambah 1 dan YK. Jadi X-nya ditambah dan Y-nya tetap. Dan untuk parameternya K ditambah 1 sama dengan P ditambah 2XK ditambah 1 ditambah 1. Dan jika seandainya PK lebih besar dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK ditambah 1, YK dikurang 1, PK ditambah 1 sama dengan PK tambah 2XK tambah 1 ditambah 1 dikurang 2YK tambah 1. Di mana 2XK tambah 1 sama dengan 2XK ditambah 2 dan 2YK ditambah 1 sama dengan 2Y kurang 2. Lalu tentukan titik simetris pada ketujuh oktan lainnya. Gerakan setiap posisi piksel XY pada garis melingkar dari lingkaran dengan titik pusat XY YC dan tentukan nilai koordinat X aksen sama dengan X tambah XY dan Y aksen sama dengan Y ditambah YC. Aksen di sini merupakan refleksi dari lingkaran-lingkaran tersebut. Dari titik-titik yang sudah kita cari tersebut. Dan yang terakhir adalah ulangi langkah 3-5 sehingga nanti X itu lebih besar dari sama dengan Y. Nah, sebelum kita masuk untuk melakukan pemrogramannya, berikut adalah pseudocode-nya. Yang pertama itu adalah mulai pemrograman itu pastinya, lalu kita inisialisasi pusat lingkaran XC, YC, dan jari-jari R-nya, lalu atur ukuran titik piksel dan warna tampilan, lalu menghitung nilai awalnya, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan R, dan parameter keputusan awal itu adalah 3 dikurang 2 dikali R, dan selanjutnya selama X kecil dari sama dengan Y, maka kita akan menggambar 8 titik simetris yang berdasarkan pusatnya itu adalah XC dan YC. Yang berubah itu hanyalah bagian plus minusnya dan juga perubahan antara X dan Y-nya. Jika seandainya P kecil dari 0, maka P sama dengan P ditambah 4 dikali X tambah 6. Dan jika P lebih besar dari 0, maka Y sama dengan Y dikurang 1. Dan juga P sama dengan P ditambah 4 dikali X dikurang Y ditambah 10. Dan yang terakhir, X itu sama dengan X ditambah 1. Nah, kenapa bagian P kecil dari 0 dan P lebih besar dari 0 itu berbeda? Karena kalau seandainya P kecil dari 0 kan berarti dia bagian X-nya itu berada di dalam lingkarannya. Dan kita kan ingin membuat sebuah lingkaran yang sempurna. Jika seandainya dia berada di dalam lingkaran, maka harus dikeluarkan bagian X-nya. Tapi kalau seandainya dalam P lebih besar dari 0, dia di dalam posisi di luar lingkaran tersebut. Jadi Y dan X itu sama-sama harus diubah. Nah, ulangi langkah 5 sampai X itu lebih besar dari Y. Dan yang terakhir, tampilkan hasil lingkaran dalam layar dan selesai. Nah, akan kita lakukan pemrogramannya. Yang pertama kali kita harus buat itu adalah library dari Glot, karena kita menggunakan Glot dalam pembuatan gambar ini. Lalu sesuai dengan pseudocode tadi, kita harus menentukan pusat titik di lingkarannya dan juga jari-jari dari lingkaran tersebut.
Selanjutnya itu adalah fungsi untuk pembentukan tadi atau pikal tadi. Lalu kita akan menerapkan bagian garis pemberian HAM tadi. Itu adalah fungsi bagaimana cara membuat lingkaran tersebut. Lalu kita buat fungsi untuk menampilkan lingkaran tersebut. Lalu kita inisialisasikan sebuah fungsi untuk menampilkan background dan juga pengaturan tampilannya dalam bentuk ordinary tersebut.
Codingannya sudah selesai. Mari kita coba run. Ini adalah lingkaran yang kita bentuk. Jika seandainya dia menyesuaikan window yang sudah kita buat, maka lingkarannya telah sempurna. Tapi kalau seandainya saya zoom, maka kelihatan lingkungan yang seperti kita lihat di PPT tadi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada video hari ini.